warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswa Bung Laksana, NIM 8580856773, matkul Praktikum IPA di SD untuk mata kuliah PDDK 4107. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan praktikum IPA mencakup pemahaman konsep-konsep IPA melalui eksperimen praktis, melatih keterampilan proses sains seperti observasi dan eksperimen, serta menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari makhluk hidup dan lingkungannya, makanan hingga fenomena fisika seperti mekanika, kalor, gelombang, optik, listrik, magnet, bumi, dan alam semesta. Yang pertama, modul 1 yaitu makhluk hidup. Mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan cara mengamati mereka dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan pengamatan sederhana untuk memahami interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang kedua, modul 2, makhluk hidup dan lingkungannya. Pertama, memahami konsep ekosistem, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan melalui praktikum sederhana. Yang kedua, melatih keterampilan mengamati hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Modul 3, makanan. Memahami pentingnya makanan sebagai sumber energi bagi makhluk hidup. Melakukan eksperimen sederhana untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi pada berbagai jenis makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Modul 4 yaitu mekanika. Yang pertama, memahami konsep dasar gerak, gaya, dan hukum Newton melalui eksperimen sederhana. Yang kedua, menerapkan prinsip-prinsip mekanika dalam benda-benda di sekitar melalui praktikum yang konkret. Yang kelima, kalor, perubahan wujud zat, dan perubahannya. Yang pertama, memahami konsep suhu, kalor, dan perpindahan panas melalui eksperimen. Yang kedua, mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat, mencair, membeku, menguap, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang keenam, gelombang. Yang pertama, memahami konsep dasar gelombang seperti getar dan bunyi. Yang kedua, melalui eksperimen sederhana untuk mengamati sifat-sifat gelombang seperti pemantulan dan pembiasan untuk memahami fenomena yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Yang ketujuh, modul 7, optik. Yang pertama, memahami konsep cahaya, pembentukan bayangan, dan sifat-sifat cahaya melalui eksperimen sederhana. Yang kedua, mendemonstrasikan prinsip-prinsip optik melalui percobaan menggunakan cermin dan lensa. Yang kedelapan, listrik dan magnet. Yang pertama, memahami konsep dasar listrik statis dan dinamis, serta sifat kemagnetan. Yang kedua, melakukan eksperimen sederhana untuk membuat rangkaian listrik sederhana dan memahami hubungan antara listrik dan magnet. Yang terakhir, modul 9, bumi dan alam semesta. Yang pertama, memahami konsep dasar tentang tata surya, gerakan bumi, dan fenomena alam lainnya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep astronomi dan geologi secara konkret. Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari modul 1 sampai 9
efektif untuk pembelajaran IPA di SD karena IPA berdasarkan pada gejala-gejala fisik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, praktikum membantu mengembangkan keterampilan proses sains seperti bertanya, mengumpulkan informasi, mengorganisasi, menguji ide, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, melalui praktikum, konsep-konsep abstrak IPA dapat divisualisasikan secara konkret yang dapat meningkatkan motivasi belajar dan pemahaman siswa secara mendalam. Yang keempat, pembelajaran IPA melalui praktikum melatih siswa untuk bersikap objektif dan bekerja sama, serta menghargai pendapat orang lain. Sekian kesimpulan modul 1-9 dari saya.